Ya, maka ketika sakit minta sama Allah, ya Allah sembuhkan aku dengan kesembuhan yang mudah. Ya. Kalau sehat, jadikan sehatku menjadikan aku semakin taat, gitu loh. Ya, makanya sebenarnya dalam prinsip kita tidak usah bicara tentang kandungan gizi dari suatu pangan atau makanan gitu kan. Sebenarnya yang paling luar biasa dari pangan itu adalah, atau makanan tertentu, dia memberikan kebahagiaan. Itu sebenarnya. Cuman di situ nanti kita ada ujiannya di situ, gitu kan. Contoh begini, kapan hari ada seorang ustadz bertanya ke saya, dia bilang gini, berarti bagus dong dok kalau seandainya saya makan gorengan dalam keadaan hati saya gembira, bahagia. Iya kan? Berarti gorengan ini aman-aman saja buat saya, kan gitu. Benar kan asumsinya? Jawaban saya simpel banget sama dia. Apa Ustadz bisa terus menjaga hati Ustadz riang gembira? Iman aja gak bisa, apalagi urusan makanan kayak begitu. Sampai ada doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, itu kan? Itu iman loh. Urusannya hati, apalagi urusan makan kayak begini gitu loh. Artinya apa? Artinya akan ada satu titik ketika hati Ustadz, katakanlah Ustadz yang tanya itu kan sedang tidak bahagia, lalu Anda makan itu dan sekian lama lemak itu sebenarnya sudah numpuk. Saat itu Anda sedang mungkin marah, curiga, sedih segala macam, dia akhirnya apa? Dia kayak meledak gitu loh. Karena udah numpuk kan, paham ya? Udah numpuk sekian lama. Beda cerita kalau seandainya apa? Kalau seandainya dia udah biasa makan sehat, misalkan lemaknya dia kurangi, karbohidrat dia kurangi, misalkan kayak gitu lah. Ketika misal dia sebulan mungkin lagi nggak ada makan yang nggak sehat, misalnya yang tinggi gula, tinggi lemak, yang tidak sehat gitu kan, dia makan itu, jejak dari belakang tadi tuh nggak jadi beban lagi buat dia. Jadi ngobatin itu jauh lebih mudah. Itulah pentingnya, atau mungkin kita sering dengar bahwa kesehatan itu investasi. Iya, Anda kayak nabung di sel Anda nabung di organ Anda nabung katakanlah di sistem metabolisme Anda dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ini yang seru ini, ya. Ternyata setelah Nabi Adam itu diciptakan, ya. Kan ada 4 tahapan tadi itu sebelum Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam, ya. Maka saat itulah dalam sebuah hadis, ya, riwayat Muslim Sahih, ya, itu ternyata iblis itu muter-muter ngelilingi Nabi Adam. Iblis ngelilingi Nabi Adam, ya, diketok-ketok tubuhnya Nabi Adam itu. Lalu akhirnya salah satu kesimpulannya ini jadi pelajaran lagi buat kita nih. Ternyata bolong yang terbesar, rongga, ya, ajwab seingat saya itu bahasanya itu paling gedenya di perut. Di perut, ya. Maka setelah itu dia katakan ini orang bakal banyak masalah sama perut nanti, kata iblis. Itu terbukti kan sekarang, ya. Akan banyak masalah dari perut. Dan ini bukan orang, ini makhluk yang lemah, dia bilang. Kesimpulannya iblis, ya. Jadi sebenarnya masalah kesehatan kita itu, masalah kesehatan utama kita itu sebenarnya bukan cuman apa yang kita makan, tapi ada iblis yang selalu mengintai kita untuk menjadikan kita tuh nggak sehat gitu loh. Kenapa? Karena memang dia sudah teliti, ya. Dia udah teliti dari awal ketika Nabi Adam itu diciptakan, ya. Dan iblis itu Bapak Ibu sekalian kita sudah tahu bahwa dia sudah punya pengalaman yang sangat panjang. Dari manusia yang paling, coba saya tanya, manusia yang paling durhaka yang pernah hidup di dunia ini siapa? Firaun. Kenapa Firaun? Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, bahwa aku ini Tuhan. Belum pernah ada manusia yang ngaku Tuhan kecuali Firaun. Ini kan keren, keren nauzubillah gitu kan. Ya, makanya waktu kisah
Nabi Musa membawa kaumnya ya, yang kemudian diikuti sama Fir'aun. Itu ada kisah yang kalau Anda lihat di YouTube itu, ada seorang syekh dulu beliau imam di Masjid Kuba, Syekh Saleh Moghamsi namanya. Dia menceritakan tentang bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan Allah ya di Laut Merah itu. Lalu saat itu Jibril alaihi salam ya sibuk memasukkan pasir ke dalam mulutnya Fir'aun. Kenapa sibuk memasukkan itu? Karena Jibril nggak mau kalau sampai Fir'aun ini menyebut nama Allah, dia bertobat, Allah pasti ampuni. Segitu besar dosanya dia, Allah ampuni. Jibril nggak mau itu terjadi, maka Jibril dalam riwayat tersebut disebutkan memasukkan pasir ke dalam mulutnya Fir'aun. Ya, karena saking bencinya, saking nggak sukanya Jibril kepada Fir'aun. Baik, makanya ya tadi ya ini perut ya. Nah, masalah terbesar kita sekarang emang ada di perut. Ya. Jadi kalau sekarang saya tanya, berarti orang autoimun misalkan sekarang yang penyakitnya banyak sekali kita dapatkan, semua autoimun, atau mungkin penyakit seperti hipertensi, stroke, darah tinggi segala macam, apakah itu ada hubungan sama perut? Jawaban saya iya. Tidak jauh-jauh dari perut. Makanya urutan nih, kalau Anda mau ngobatin atau mengobati diri Anda, maka pakai 3 urutan ini atau 4 urutan ini. Ya, urutan pertama adalah bertaubatlah sebelum berobat. Karena sebagian besar penyakit dalam diri kita itu karena ulah kita sendiri. Itu yang pertama, urutan pertama. Urutan yang kedua apa? Setelah itu bertaubat, minta ampun karena zolim sama diri kita. Makanya doa Nabi Adam itu sering-sering diucapkan. Ya, bahkan Rabbana doa itu memberikan kesaksian kita atau penyaksian kita kepada Allah bahwa kita itu zolim gitu loh nama diri kita. Ya, Rabbana zolamna anfusana, seterusnya lah. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Baru masuk yang fase kedua. Ini yang dipakai nih. Ini nanti gampang. Sebenarnya kalau udah ngerti caranya, gampang banget ngobatinya. Ya, nah masuk fase yang kedua apa itu? Perbaiki pola makan Anda. Termasuk di situ, include di sana adalah perbanyaklah puasa. Karena itu puasa itu cara atau metode paling mudahnya kita, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Untuk memperbaiki tubuh kita. Bukan hanya memperbaiki tubuh, puasa juga salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga hati. Karena orang lagi puasa nggak mungkin ngumpat. Betul? Orang puasa nggak mungkin bohong. Ngapain nggak usah puasa kalau bohong, ya? Atau mungkin Nabi mengatakan orang yang mengadu domba, bohong, dusta segala macam, Allah nggak butuh puasanya, kata Nabi gitu. Ya, terutama berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya, perbaiki pola makanan. Perbaiki pola makannya seperti apa? Ini yang perlu kita pelajari. Ya, bahwa ternyata banyak dari kita, ya atau mungkin sebagian lah gitu ya, yang kadang-kadang nggak ngerti apa yang dimakan gitu loh. Nggak ngerti apa yang dimakan. Ya, asal makan aja terus gitu kan. Sudah saya jelaskan tadi kan, kalau Anda baca dalam surat Al-Baqarah itu ya, perintah Allah tentang makanan itu kan halal baik, tapi perintah setelahnya adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ada urusan apa makanan sama setan? Kata Allah, makanlah yang halal, makanlah yang baik, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Urusan apa coba? Setelah makan halal baik, ada urusan setan. Artinya di situ, jadi kalau Al-Quran menyebutkan tentang sesuatu, itu pasti ada relate, ada hubungan dia. Ya, pasti ada hubungan antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Maka ternyata disimpulkan oleh para ulama itu, ya, para ulama menyebutkan bahwa memang urusan makanan itu juga tidak jauh-jauh dari urusan atau tipu dayanya iblis. Kenapa? Karena kalau manusia sudah sakit, imannya nggak kuat, maka sakit akan jadi caranya iblis untuk membuat dia jauh dari Allah. Tapi kalau manusianya benar, imannya benar, ya maka sakit akan menjadi caranya dia untuk lebih mendekat kepada Allah. Itu begitu ceritanya. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah minta sembuh, nggak pernah. Kalau Anda baca kisah Nabi Ayub, tidak pernah minta sembuh. Beliau alaihissalam mengatakan, Robbi anni massaniyad duru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit. Begitu doang ngomongnya. Aku sakit ya Allah, ya, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan begitu. Ya, apa yang terjadi? Kepasrahan kan sebenarnya kan.
kepasrahan dan baik sangka. Nah ini yang tadi saya katakan, bertaubat sebelum berobat itu sebenarnya masuk di situ sebenarnya. Baik sangka, pasti Allah akan menyembuhkan, likuli da'in dawa, ya, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian baik sangka dan ikhlas menerima penyakitnya, sabar, tunggu waktunya sembuh. Anak saya kemarin sakit hampir 14 hari, macam-macam saya kasih herbal, inilah ini segala macam, sampai peluk-peluk sama dia, demam nggak jelas. Demamnya itu dari mulai asar ke maghrib, ya, sampai habis tuh badannya kurus. Mau ngapain coba? Membulu wayahnya sembuh. Sabar aja lah. Sabar, baik sangka, ya. Sebisa mungkin ikhtiar yang kita bisa lakukan saja. Ya, waktunya nanti Allah sembuh, Allah akan sembuhkan. Dan kita sembuh-sembuh saja. Nah, itu kan prinsip paling dasarnya, ya. Prinsip paling dasarnya apa? Kita meyakini, ya, wa iza maritu fahuwa yashfi. Bahwa ketika sakit, aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan, kan gitu. Ya, maka ketika sakit minta sama Allah, ya Allah sembuhkan aku dengan kesembuhan yang mudah. Ya. Kalau sehat, jadikan sehatku menjadikan aku semakin taat, gitu loh.